Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Pintu yang pertama itu adalah tamak dan rakus terhadap dunia. Ya. Jadi pintu yang pertama, syaitan itu bisa menguasai manusia apabila muslim dan muslimah tersebut memiliki sifat ambisius terhadap dunia. Ya, memiliki sifat tamak dan rakus dan tidak pernah puas terhadap dunia. Kemudian yang kedua, di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia adalah melalui hasad, ya, atau iri atau dengki. Dan ini sudah kita bahas bersama. Sore hari ini kita akan melanjutkan pintu-pintu yang lain yang itu rawan dimasuki oleh syaitan, atau pintu yang diincar oleh syaitan untuk bisa menyesatkan manusia, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah pintu amarah atau emosi. Ya, marah atau emosi. Di dalam pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab beliau ini, dan kita ambilkan juga dari referensi-referensi yang lain. Beliau mengatakan, "I'lam annal ghadaba syu'latun minan nar." Ketahuilah bahwasannya marah, ya, itu merupakan percikan dari api. Ya. Jadi marah itu perumpamaannya, gambarannya seperti percikan dari api. Wa anal insana yanza'u fihi indal ghadab irkun ila syaitanil la'in. Dan ketika seorang itu marah, seorang muslimah itu marah, maka hal ini bisa menjadikan orang tersebut
gampang dipermainkan, gampang digoda oleh syaitan yang terlaknat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan ini dari api. Allah menciptakan syaitan atau iblis dari api. Ya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang perkataan iblis, khalaqtani min nar. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan Adam ini dari tanah. Ya. Jadi kalau seseorang itu sedang marah, sedang emosi, maka syaitan itu akan sedikit demi sedikit menggoda, merusak ya anak Adam tersebut, sehingga melontarkan ucapan-ucapan yang kasar, ya, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan di sini, beliau Al-Imam Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan fa inna sya'nat tini as-sukun wal waqar. Ya, karena manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, maka sifatnya tanah itu apa? Tenang, as-sukun. Ya, dan al-waqar, yaitu tenang. Wa sya'nun nar at-taladha wal ishti'al wal harakatu wal ittirab. Adapun api, ya kita tahu sendiri bagaimana sifatnya api. At-taladha wal ishti'al, api itu biasanya berkobar-kobar. Ya. Kemudian ada sifat kesombongan di situ. Ya. Dan sifat ingin berkuasa, ingin menguasai pihak lain atau yang semisalnya. Ya. Ini di antara penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah tentang marah, yaitu bahwasanya marah ini merupakan salah satu hal yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk merusak, ya, merusak manusia, merusak seorang muslim, merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan antara orang tua dengan anaknya, merusak antara hubungan seorang guru dengan muridnya, antara tetangga dengan tetangganya yang lain, ya, dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa mimma yadullu ala damil ghadabi qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lirrajuli alladhi qala lahu ausini. Adapun marah ini atau marah yang terlarang, ya, marah yang disertai dengan emosi yang berlebihan, itu telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Ya, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Berikanlah wejangan kepadaku. Berikanlah nasihat yang ringkas kepadaku. Jadi laki-laki ini datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan laki-laki tersebut meminta untuk nasihat, minta dinasihati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut, la taghdab. Ya, janganlah engkau marah. Faraddada alaihi miraran qala la taghdab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi nasihat beliau hampir sebanyak 3 kali, la taghdab. Janganlah engkau marah. Ya, la taghdab, janganlah engkau marah. Ya. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat agar tidak marah, ya, la taghdab. Bahkan karena sangat pentingnya nasihat tersebut, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ya.
Ini menunjukkan bahwasannya nasihat ini bukan nasihat yang remeh, tapi nasihat yang memiliki sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Janganlah engkau marah, ya. Janganlah engkau marah. Jadi nasihat tersebut para pecinta iman bukan hanya berlaku kepada sahabat tadi. Ya, sabda Nabi ketika beliau mengucapkan janganlah engkau marah kepada sahabat beliau yang datang menemuinya, ini bukan hanya berlaku untuk sahabat tersebut, tapi untuk kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita juga berusaha, dan kita perlu berusaha, kita wajib berusaha untuk menjalankan wasiat-wasiat beliau, menjalankan nasihat-nasihat beliau. Di antaranya adalah menjauhi sifat marah. Ya, menjauhi sifat marah. Jadi nasihat tersebut adalah nasihat yang ringkas. Ya, nasihat tersebut adalah nasihat yang ringkas, tapi bisa mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan hadis tadi, ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda la taghdab, janganlah engkau marah, maka dalam ini ada dua pengertian. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la taghdab, janganlah engkau marah, maka di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah yaitu hendaknya seseorang menjauhi segala sebab yang bisa menimbulkan dia itu marah, yaitu seorang muslimah menjauhi hal-hal yang bisa menyulut emosi, ya, menjauhi segala sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu tensinya menjadi tinggi atau dia marah. Ya. Jadi sebelum seseorang itu jatuh dalam sifat marah, karena marah ini memang hampir setiap manusia itu pernah mengalami sifat marah. Ya. Mengalami sifat marah. Maka dalam hal ini sebelum sifat yang buruk ini datang, maka seorang muslim harus dia paham. Jadi makna dari hadis tadi, ketika Rasulullah mengatakan la taghdab, janganlah engkau marah, makna yang pertama itu menjauhi, hendaknya setiap muslim dan muslimah menjauhi segala sesuatu yang bisa menimbulkan amarah, menimbulkan emosi. Ya. Misalnya, ya contohnya di sini, contohnya orang itu terkadang jatuh dalam emosi karena bercanda. Awal-awalnya bercanda, bergurau, ya. Kemudian lama-kelamaan berguraunya keterlaluan, ya. Berguraunya melampaui batas. Akhirnya ada pihak yang tidak diterima, ya. Akhirnya terjadilah salah satunya emosi, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, ya. Bahkan ketika seorang itu emosi, kita mendapatkan terjadinya pembunuhan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dari sifat marah ini. Ya, sampai terjadinya pembunuhan, sampai terjadinya penganiayaan, ya, kezaliman atau hal-hal yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita perlu menjauhi hal-hal yang berpotensi mendatangkan emosi bagi kita semuanya. Dan ini kita perlu cari tahu, kira-kira saya ini marahnya biasanya kenapa? Ya. Kira-kira ketika saya marah itu disebabkan apa selama ini? Ya. Jadi itu bisa kita cari, kita bisa gali, ya. Kita bisa merenung selama ini kalau saya marah itu biasanya sebabnya apa? Ya. Maka di antaranya biasanya sebagaimana yang disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, seseorang itu terkadang jatuh dalam emosi karena bergurau,
bercanda yang berlebihan sampai menyakiti. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal yang bisa menimbulkan potensi yang di situ memicu emosi, syiddatul hirsi alal fudulil mali wal jah, yaitu seseorang ya sangat cinta terhadap harta atau cinta kepada kedudukan. Ya. Jadi di antara sebab kenapa orang itu marah-marah, kenapa orang itu bisa emosi sampai bertengkar, karena kecintaan yang berlebihan, kecintaan yang melampaui batas terhadap harta ataupun kedudukan. Bisa kita bayangkan, para pecinta iman, bisa kita dapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, entah itu kita mendengar atau kita membaca berita misalnya, antara sepasang saudara, kakak beradik, ya itu bertengkar, saling emosi karena berebut harta, di antaranya harta warisan, ya, bahkan tidak saling menyapa. Ini karena masing-masing dari kakak beradik tersebut memiliki kecintaan yang berlebih terhadap dunia, tidak ada yang mau mengalah, ya. Apalagi dua-duanya, misalnya kakak dan beradik ini orangnya awam, tidak tahu bahwasanya di dalam Islam yang namanya warisan itu sudah ada cara mengaturnya, cara membaginya, cara menghitungnya sudah ada. Akhirnya terjadilah emosi, ya, bahkan penganiayaan, tidak saling menyapa. Ini hal-hal yang seperti ini juga terkadang kita dapatkan, dan ini sangat menyedihkan sebetulnya. Ya, terkadang seseorang cinta kepada kedudukan atau jabatan, ya. Ketika seseorang itu misalnya, kita pernah mendapatkan berita atau kabar, ya, misalnya wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi-kursi jabatan mereka, ketika mereka rapat, ya, berbeda pendapat, akhirnya ada yang marah sampai terjadinya pemukulan atau yang semisalnya. Ini pernah terjadi, mungkin para pecinta iman pernah seperti itu, mendapatkan kabar seperti itu, ya. Ya. Jadi intinya, di antara sebab yang memicu seseorang itu bisa marah, yang itu bisa mengundang syaitan untuk bisa menggoda, membujuk orang tersebut adalah kecintaan yang berlebihan terhadap harta dan jabatan. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara hal-hal yang terkadang menimbulkan emosi adalah perdebatan. Ya. Perdebatan awalnya mungkin diskusi tenang, diskusi ringan, ya. Masing-masing memaparkan pendapatnya, masing-masing menyampaikan argumentasinya. Tapi kalau diskusi ini tidak dilandasi dengan keikhlasan, diskusi ini tidak dilandasi dengan niat yang benar, ya, maka yang muncul adalah masing-masing pihak menganggap pendapatnya yang paling benar. Dalam artian, masing-masing pihak akan mempertahankan pendapatnya tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Akhirnya terjadilah emosi, ya, terjadilah marah dan saling mencaci maki, saling menjatuhkan, mencemooh, atau yang semisalnya, ya. Dan ini yang harus kita waspadai. Dan di antara hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam emosi yang membabi buta adalah berburuk sangka, ya, atau namanya suudzon. Ya, misalnya kita mendapatkan kabar dari orang lain bahwasanya kehormatan kita itu dilecehkan, ya, di begini tanpa kita mengecek terlebih dahulu, tanpa kita mencari info yang valid, ya, tanpa kita menggali informasi yang benar, kita langsung terima saja, maka hal-hal yang seperti ini bisa menjadikan seseorang jatuh dalam emosi, ya, kabar bohong, atau berburuk sangka kepada orang lain, ya, berburuk sangka kepada pihak lain, atau yang semisalnya. Dan di antara terkadang hal-hal yang menimbulkan
emosi itu seperti seseorang yang sedang lapar atau sedang ngantuk atau sedang kecapean, ya. Ini kelihatannya sepele, namun bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan hal-hal yang sepele ini kalau tidak diwaspadai bisa menjadikan seseorang itu dalam emosi. Terkadang misalnya seorang suami, seorang ayah, seorang kepala keluarga, dia capek mencari nafkah, capek mencari rezeki di luar rumah, ya. Kemudian dia sampai di rumahnya dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek. Ternyata sampai di rumah mungkin ada hal-hal yang memicu emosi, atau rumahnya berantakan, ya, atau mungkin istrinya lupa masak dan belum mengabari suaminya, ya. Ini kalau tidak cepat diredamkan, ya, maka hal ini bisa memicu emosi. Namanya orang capek, ya, itu pengennya istirahat, pengennya di rumah itu sudah disiapkan hidangan, mungkin rumahnya itu rapi, sehingga dia bisa makan, dia bisa istirahat, ya. Begitu juga orang yang ngantuk misalnya, ya, ketika seseorang itu kita lihat dia itu sedang ngantuk, kemudian kita paksa dia untuk melakukan sesuatu, kita perintahkan dia melakukan sesuatu, maka orang ini biasanya nggak terima, ya. Namanya orang ngantuk biasanya dia perlu istirahat. Nah, jangan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang itu tidak dia inginkan, karena nanti mungkin kita tunggu dulu dia istirahat sebentar, ya. Baru nanti kalau kita punya keperluan, ya, kita punya kebutuhan, maka kita sampaikan kepada orang tersebut. Ya, jadi ini para pecinta liman, rahimani wa rahimakumullah. Makna yang pertama dari hadis Nabi tadi, la taghdab, janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah, maksudnya makna yang pertama itu tadi apa? Yaitu kita berusaha menjauhi faktor-faktor atau hal-hal yang bisa memicu emosi kita, ya. Ini seperti yang kita contohkan tadi, ya. Bahkan terkadang seseorang itu bisa marah karena salah paham misalnya, ya, salah paham, atau bahkan dalam hal-hal yang karena sebab yang sepele, ya. Misalnya kalau kita tinggal di pedesaan, ya, misalnya ayamnya tetangga itu main ke rumah kita, ya, atau kucingnya tetangga main ke rumah kita, kemudian mohon maaf dia buang kotoran di situ, akhirnya marah terjadilah, ya. Atau misalnya anaknya tetangga dipukul sama anak kita, ya, padahal pukulannya tidak, ya, mungkin bergurau, namanya anak-anak dan sebagainya, terjadilah emosi, ya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita waspadai. Jangan sampai hal-hal tersebut kita biarkan, akhirnya kita tersulut, api amarah kita tersulut, ya. Dan yang kedua, makna yang kedua para pecinta iman dari hadis tersebut adalah makna yang kedua, larangan untuk meluapkan emosi, ya. Larangan untuk meluapkan emosi. Seandainya seseorang itu marah, ya. Seandainya seseorang itu marah disebabkan karena hal-hal yang contohnya kita sebutkan tadi, ya. Misalnya seorang suami, dia sampai ke rumahnya dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar, ya. Ternyata sampai di rumah mungkin istrinya lupa, belum masak, belum sempat, kemudian belum mengabari kepada suaminya, ya. Kemudian mungkin di rumahnya juga masih berantakan. Maka hal seperti ini suami terkadang dia maunya marah-marah, emosi, ya. Tapi kalau si suami ini dia mengingat hadis Nabi SAW yang berbunyi tadi, la taghdab, ya. Janganlah engkau marah. Maka si suami ini akan ingat hadis tersebut. Dan dia berusaha apa? Untuk meredam emosinya, ya. Jadi la taghdab, jangan kau marah, itu diantara maknanya yaitu larangan untuk meluapkan emosi sampai membabi buta, sampai menyakiti orang lain,
sampai mengeluarkan ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang menyakitkan, sampai mengeluarkan tulisan-tulisan. Ya, terkadang karena seseorang yang marah itu bukan hanya dengan lisan, tapi juga bisa dengan berupa tulisan. Dia nulis di medsos, ya, dan sebagainya. Ini terkadang juga mungkin kita dapatkan hal-hal seperti ini. Jadi larangan untuk meluapkan emosi. Seandainya memang kita harus marah, ya, karena hal-hal yang kita sebutkan contohnya tadi, itu tetap kita berusaha mengendalikan, berusaha meredam, ya, berusaha untuk tetap tenang, ya, atau yang lain semisalnya. Terus bagaimana caranya para pecinta liman? Mungkin para pecinta liman, para pemirsa dan para pendengar ada yang bertanya, bagaimana caranya? Seandainya kita itu marah, bagaimana caranya agar emosi itu bisa menurun tensinya? Bukan malah kita turuti, ya, ketika orang itu marah, maka dibisiki oleh syaitan, dibisiki, akhirnya dia meluapkan emosinya. Ini juga penting, bagaimana caranya atau hal-hal apa saja yang bisa membantu seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meredam atau mengendalikan diri ketika dia emosi. Maka dalam hal ini juga adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Di dalam kitab beliau ini, yaitu beliau mengatakan, wa amma idza hajal ghadabu fayu'alaju bi umurin. Ya, adapun ketika emosi itu meluap, ketika emosi itu sudah tiba, maka bisa dilakukan beberapa hal. Contohnya, ya, yang pertama diantaranya an yatafakkara fil akhbaril waridati fi fadli katmil ghaidi wal afwi wal hilmi wal ihtimal. Ya, jadi ketika seseorang itu seandainya dia emosi, marah ini, maka jangan dia melampiaskan emosinya begitu saja. Ya. Hendaknya orang itu ketika dia marah, dia berusaha mengingat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu untuk menahan amarahnya. Ya, hendaknya ketika seseorang itu emosi, hendaknya dia tetap berusaha mengingat janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mampu menahan emosinya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Kepada orang-orang yang mampu menahan emosinya, bahkan memaafkan orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Jadi ada orang itu ketika dia marah, dia sekedar menahan emosinya, ditahan. Namun ada orang di sana, ada juga orang-orang kaum muslimin, kaum muslimah, dia meredam emosi. Bahkan ada nilai plus, dia memaafkan, sudah saya maafkan kamu. Wah, ini luar biasa para pencinta iman. Coba kita simak firman Allah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, ayat 134. Surat apa? Surat Ali Imran, ayat 134. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mudah memberikan maaf kepada manusia. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita lihat redaksi ayat ini. Ya, ini ayatnya agak panjang. Ini diantara potongan ayatnya. Wal kadhiminal ghaid. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan, memasukkan orang-orang yang mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, orang-orang yang mudah memaafkan, itu termasuk orang-orang apa? Muhsinin. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan balasannya apa?
wallahu yuhibbu al-muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Ya, kita semuanya pasti cinta kepada Allah. Kita orang yang beriman, ya. Kita wajib memiliki cinta kepada Allah. Kita semuanya cinta kepada Allah. Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberikan fasilitas kepada kita. Allah telah memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya kepada kita. Ya, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Maka kita cinta kepada Allah. Namun pertanyaannya, apakah Allah cinta kepada kita? Nah, di antara cara untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah itu adalah dengan apa? Dengan menahan emosi. Menahan gejolak amarah yang itu hampir saja meluap. Ya. Hampir saja itu meluap. Tapi kita tahan, kita redam. Karena kita ingat ayat ini. Ya, kita ingat ayat ini dan kita juga berusaha memaafkan dan kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecintaan dari Tuhan semesta alam. Kecintaan dari Rabbul Alamin. Ya. Yang ini adalah penghargaan yang sangat-sangat luar biasa para pecinta iman. Ya, misalnya kalau kita dicintai sama orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, orang yang kaya raya. Ya. Maka kalau kita mendapatkan kecintaan orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, maka kita akan tenang. Ya. Karena kalau kita butuh apa-apa, kita bisa minta kepada orang tersebut. Ya, padahal bagaimana, dan ini Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sama dengan manusia, Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan kecintaan Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dan lain sebagainya, keutamaan-keutamaan yang lain. Ya. Kemudian itu tadi keutamaan apa? Menahan amarah, menahan emosi yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man kadama ghaidon, barang siapa yang mampu menahan amarah, wa huwa qadirun ala an yunkidahu, padahal orang ini mampu untuk melampiaskan emosinya. Ya. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, dia mampu. Misalnya seorang atasan kepada bawahannya berbuat salah, bawahannya kerjanya tidak benar, nggak becus kerjanya, maka atasannya ini marah, dia marah, ya, dia marah dan dia mampu melampiaskan amarahnya. Wa huwa qadirun ala an yunkidahu, dan padahal dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia tahan, dia redam. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat orang-orang yang seperti ini, orang yang mampu menahan emosi, orang yang mampu menahan amarah semasa hidupnya di dunia, ya, dia menahan emosi padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya, melampiaskan amarahnya, dia mampu, tapi dia tahan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kiamat orang yang seperti ini, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggil orang ini pada hari kiamat di hadapan banyak, ya, di hadapan banyak manusia. Hatta yukhayyirahu Allahu minal khuri ma syaa. Ketika orang ini dipanggil oleh Allah di hari kiamat, maka orang ini disuruh milih bidadari mana yang dia inginkan. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Disuruh milih bidadari mana yang akan dia inginkan. Ya. Ini salah satu keutamaan para pecinta iman, ya. Jadi ini salah satu keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mampu menahan emosi. Memang tidak mudah, ya. Memang tidak gampang menahan emosi. Karena di situ syaitan sudah gencar-gencarnya untuk menggoda, ya, menjerumuskan seseorang supaya dia marah-marah. Ya.
Karena itulah pintu masuknya syaitan. Di antara pintu masuknya ke situ yaitu marah. Seseorang dibuat marah. Seorang suami dibuat marah kepada istrinya, ya. Orang tua dibuat marah kepada anak-anaknya, ya. Bahkan terkadang kita dapatkan misalnya ketika orang tua marah, ya, seorang bapak, seorang ibu marah kepada anaknya, ya. Ini terkadang keluar dari lisan-lisan bapak dan ibu tadi doa kejelekan untuk anak-anaknya. Ya, ini hati-hati para pecinta iman. Ketika kita menjadi orang tua, menjadi seorang ayah, menjadi seorang abi, atau kalau yang perempuan menjadi seorang umi, menjadi seorang ibu, maka hati-hati. Di saat kita marah, jangan sampai lisan ini tidak terkontrol. Kita mendoakan keburukan untuk anak kita sendiri. Ya. Jangan-jangan doa keburukan yang kita keluarkan dari lisan kita bertepatan dengan waktu diijabahkannya doa, maka anak kita akan celaka. Anak kita akan mendapatkan doa buruk dari orang tuanya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Seandainya marah itu tiba, seandainya marah itu datang, maka caranya untuk agar emosi itu tidak terlampiaskan membabi buta. Kita ingat, ya, keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu menahan emosi. Keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau kepada orang-orang yang mampu menahan emosi. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara hal-hal yang bisa kita lakukan seandainya emosi itu datang dalam kehidupan kita, ya. Seandainya emosi itu datang dalam kehidupan kita, maka kita hendaknya berpikir dengan tenang. Ketika kita melampiaskan emosi, itu biasanya berujung dengan penyesalan. Ya. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan amarahnya, itu kebanyakan berakhir dengan penyesalan. Seseorang yang misalnya marah-marah kepada anaknya, ya, seorang tetangga marah kepada tetangganya, kemudian terjadilah apa yang terjadi, pembunuhan misalnya, ya, akhirnya orang ini menyesal, ya, dia menyesal padahal penyesalan sudah tidak bermanfaat lagi, ya. Ini akan seseorang itu membuat seseorang itu berpikir, oh iya, nanti kalau saya melampiaskan emosi, nanti saya berbuat zalim sama orang, ya. Dan orang itu yang kita zolimi, nanti dia berdoa kepada Allah untuk mendoakan keburukan kepada kita yang menzolimi, ini bahaya juga. Ya. Belum lagi nanti orang yang kita zolimi ketika kita emosi, ketika kita marah, kita mengeluarkan ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan menyakitkan, orang itu sakit hati. Dia merasa dizolimi. Bisa jadi dia menyimpan dendam. Ya. Ini harus kita berpikir secara dengan akal sehat kita. Orang ini bisa menyimpan dendam, ya, kepada kita dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang memang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat agar di saat kita marah kita bisa berusaha untuk menahannya. Kemudian yang lain, contoh yang lain, misalnya seandainya kita memang marah, hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan sebagaimana di sini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Wa ammal mu'alajatu bil amal. Adapun cara menahan emosi itu bisa dilakukan misalnya, ya, fayan bahilahus sukun wa ta'awud wa taghayyurul hal. Ya, jadi ketika seseorang itu marah, hendaknya dia membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi ketika seseorang itu marah, emosi, maka dia membaca ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca dengan suara pelan. Ya, jangan kita marah di hadapan orang lain, kemudian kita membaca ta'awud seolah-olah orang itu adalah syaitan di hadapan kita. Bukan seperti itu. Jadi kita membacanya dengan suara yang lirih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi ketika kita membaca ta'awud, kita benar-benar
berlindung kepada Allah dari amarah, dari emosi yang itu adalah pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Ya. Pintu masuknya syaitan untuk menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Jadi ketika kita membaca ta'awudz sambil kita merenungi. Ketika kita membaca ta'awudz benar-benar kita memohon perlindungan kepada Allah, Zat yang maha kuat, Zat yang maha kuasa. Ya. Agar kita tidak mengikuti hawa nafsu untuk melampiaskan emosi kita. Ya, kita membaca apa? Membaca ta'awudz. Ya, memohon perlindungan kepada yang maha kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau fataghayyurul hal. Bisa dengan merubah posisi. Fa in kana qa'iman jalasa. Ya, ketika seseorang itu marah-marah, ketika dia posisinya sambil berdiri misalnya, maka hendaknya dia duduk. Ya, duduk dengan tenang. Ya. Wa in kana jalisan ittaja'a. Apabila ketika orang ini marahnya sambil duduk-duduk, ya. Ketika orang ini marahnya sambil duduk, maka hendaknya dia berbaring, ittaja'a. Dan hal-hal yang lain contohnya wa amarna bil wudu'i aidan indal ghadab, dan bisa juga ya marah itu ketika emosi itu meluap supaya tidak membabi buta, maka seseorang hendaknya bisa berwudu. Ya, bisa berwudu. Dia pergi ke belakang, pergi ke toilet, ya. Dia berwudu sebagaimana dia wudu untuk sholat. Ya, mudah-mudahan dengan hal itu para pecinta iman, seseorang itu bisa menahan emosi yang hampir saja itu meledak, emosi yang hampir saja itu meluap. Ya, jadi dengan mengingat keutamaan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijanjikan oleh Rasulullah di dalam hadis tentang keutamaan orang-orang yang bisa menahan emosi, keutamaan orang-orang yang mudah memberikan maaf. Ya, jadi kita benci sama orang, kita dendam sama orang, itu apa sih manfaatnya? Ya, tidak ada manfaatnya. Justru kalau kita benci sama orang, benci di sini benci karena urusan duniawi ya. Kalau kita benci sama orang karena orang itu pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, kita benci kesyirikannya, kita benci kebid'ahannya, kita benci kemaksiatannya. Ya, itu benci yang memang disyariatkan. Tapi kalau kita benci sama orang, dendam sama orang karena urusan dunia, ini membuat hidup kita nggak tenang, membuat hidup kita tidak nyaman. Padahal kita di dunia ini kan cuma sebentar. Jangan kita isi hati kita dengan dendam. Jangan kita isi hati kita dengan kebencian. Ya, kecuali kebencian yang diperbolehkan. Ya. Kita pernah mendengar atau pernah membaca kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang dialami oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini, para pecinta iman, beliau punya saudara. Ya, saudaranya ini hasad sama Nabi Yusuf. Ya, ketika hasad, Nabi Yusuf dibawa, diceburkan ke sumur. Ya, kemudian setelah diceburkan ke sumur, saudara-saudaranya pulang. Kemudian Nabi Yusuf diambil oleh orang-orang musafir, dijual jadi budak. Ya, ketika jadi budak, jadi pelayan, kemudian Nabi Yusuf difitnah sama istrinya raja, diajak berzina, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjara dalam beberapa tahun. Ya, sampai ketika Nabi Yusuf ini, sampai akhir ceritanya, beliau menjadi seorang perdana menteri, menjadi seorang menteri keuangan, ya, bendahara negara. Maka Nabi Yusuf ini, dan waktu itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini mengalami paceklik di tempat mereka, mengalami kekeringan, sehingga mereka butuh bantuan. Akhirnya saudaranya Nabi Yusuf datang menemui Nabi Yusuf, dan saudaranya ini tahu bahwasanya Nabi Yusuf, akhirnya mereka minta maaf dan dimaafkan sama Nabi Yusuf alaihissalam, dimaafkan. Ya, jadi Nabi Yusuf tidak punya sifat dendam atau yang semisalnya. Padahal beliau mampu, seandainya beliau mau balas dendam bisa, karena beliau memiliki kekuasaan. Ya, memiliki jabatan di negeri Mesir waktu itu, dan saudara-saudaranya datang dalam keadaan
meminta bantuan, memohon bantuan. Ya, ini di antara contoh ya bagaimana seseorang itu mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian atau yang semisalnya. Ya, ini tadi pembahasan tentang apa? Marah, ya. Dan memang di dalam Islam ada marah yang itu diperbolehkan atau disyariatkan marah. Ya, jangan seseorang itu nggak pernah marah sama sekali. Ya. Jadi terkadang seseorang itu memang perlu marah. Kapan seseorang itu perlu marah? Ketika ada perintah-perintah Allah itu dilanggar. Ya, ketika ada perintah-perintah Allah itu tidak dilaksanakan. Atau ada larangan-larangan Allah itu yang diterjang. Seorang bapak melihat anaknya perempuan anaknya perempuan keluar rumah tidak pakai menutup aurat, maka seorang bapak wajib marah. Wajib mengingatkan putrinya. Ya. Seorang bapak, seorang ayah, anaknya nggak mau sholat, ya, sudah balik, nggak mau sholat, maka marah. Perlu dimarahi anaknya, dinasehati. Tapi tetap dengan menahan emosi, tidak sampai menyakiti, ya, tidak sampai menganiaya, tidak sampai bertindak kekerasan, atau yang semisalnya. Seorang guru ketika melihat muridnya, maka seorang guru berhak dia marah, ya. Tapi tetap marahnya ditahan, jangan sampai melakukan kekerasan atau menyakiti fisik, ya, atau menyakiti hati dengan kata-kata yang kasar atau yang semisalnya. Jadi terkadang orang tua kita marah kepada kita karena memang kita yang salah. Kita berbuat khilaf, ya. Terkadang kita sebagai seorang murid, guru kita marah, ya. Maka kita introspeksi diri, kenapa saya kok dimarahi tadi? Oh, begini. Hal itu semuanya akan kembali kepada kita untuk introspeksi diri, untuk merubah diri agar menjadi orang yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Ya, itu mungkin para pecinta liman materi kurang lebih tentang marah atau emosi, ya, yang dimana ini adalah salah satu pintu bagaimana syaitan itu bisa menguasai hati seorang muslim dan seorang muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membahas satu tema, ya, yang yaitu tentang marah. Bahwasannya marah ini adalah salah satu pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia, atau marah ini salah satu cara yang digunakan oleh syaitan untuk menjerumuskan seorang muslim dan muslimah terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang marah, itu perkataannya tidak terkontrol. Ya. Tulisannya juga tidak terkontrol karena emosi. Ya. Kata-katanya kasar, menyakiti, tulisannya juga sama. Ya. Terkadang sampai berujung dengan perbuatan-perbuatan penganiayaan, kezoliman, bahkan yang paling kejam adalah pembunuhan. Ya. Jadi hal seperti ini kita perlu sering-sering introspeksi diri. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang mudah tersulut emosi, mudah dipancing emosinya. Ya, jangan sampai kita orang-orang yang mudah marah, ya, dengan alasan-alasan yang itu sifatnya duniawi. Ya, kalau malah karena ada perintah Allah yang ditinggalkan, atau marah karena ada larangan Allah yang dikerjakan, ini boleh, ya, itu marah yang terpuji. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan sampai di dalam hati kita menyimpan sifat dendam kepada orang lain. Selama orang tersebut bisa kita maafkan, ya, karena hidup ini cuman sebentar, kehidupan ini cuma singkat. Kalau hati kita diisi dengan kedengkian, diisi dengan dendam, maka hidup kita tidak akan tenang. Kita tidak bisa ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat sabar, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat pemaaf, gampang memaafkan orang lain, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita, menjaga tulisan-tulisan kita, menjaga anggota tubuh kita seandainya kita marah. Jangan sampai kezaliman itu kita lakukan kepada orang lain, siapapun mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.